Masuk. Masuk ya. Mana Mas Reza? Ya, Ibu mau jelaskan ada penerima keuangan ini apa Bu? Dan apa diharapkan dengan perempuan-perempuan Indonesia ini ke depan? Ya, tentunya dengan penyelenggaraan raker kelima tahun 2024 di dalam awal tahun 2024 kita semua seluruh pengurus baik itu Dewan Pimpinan maupun anggota pengurus dari Kowani yang sebanyak 175 pengurus kita menyiapkan dan akan melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, di mana kita dalam melaksanakan program kerja itu adanya soliditas, solidaritas dengan komunikasi yang saling asuh dalam melaksanakan program kerja, di mana adanya terus kita peningkatan pemberdayaan perempuan ya, ditingkatkan melalui ekonomi, melalui kesehatan, kemudian bagaimana aksesibilitas perempuan untuk dapat mencapai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, contohnya dalam usaha ekonomi, bagaimana mereka dapat mencapai kemudahan untuk melaksanakan pemasaran, bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari produknya, begitu, seperti itu bidang ekonomi. Kemudian di bidang hukum dan juga di bidang ketenagakerjaan, kita terus mendorong dan terus mengawal untuk goalnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Seperti juga kita selalu mengawal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang yang berhubungan dengan hak perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Kita terus mengawal bagaimana undang-undang itu diimplementasikan baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat grassroots, di mana juga pada raker pada hari ini kita melaksanakan kerjasama dengan universitas swasta, Universitas Sahid, Universitas Presiden, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana semangat ini bangsa kita harus terus gaungkan, di mana perempuan Indonesia tidak ada kenal lelah maupun kita harus tetap terus menempuh pendidikan. Gitu. Jadi walaupun kita semua Indonesia dan juga kita sudah melaksanakan kerjasama dengan universitas di luar negeri, dari Rusia, dari Italia. Nah, untuk memberikan motivasi kepada terutama kepada anggota organisasi Kowani, kepada pengurus ya, untuk terus menumpuk pendidikan. Dibandingkan raker sebelumnya Bu, raker keempat Ya. dan raker kelima, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sekarang kita melaksanakan implementasi ya. Pada tahun 2023 yang lalu itu program-program belum semua dapat kita laksanakan. Nah, selama masa periode 2019-2024 dan sekarang pada akhir periode, kita harus komitmen, harus konsisten dalam mengimplementasikan program-program kerja dari hasil Kongres kedua 2019 ya. Dalam 5 tahun ini kita harus dapat mencapai pelaksanaan program-program tersebut, terutama di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun politik ya. Kita semua berkomitmen ya, konsisten, dan kita semuanya berjanji untuk membuat stabilitas politik ya, yang baik, yang aman, yang damai, yang nyaman ya, dan juga para perempuan Indonesia dapat melaksanakan hak-haknya, baik itu juga mereka sebagai calon legislatif. Nah, pada tahun
ini memang tidak sedapat semua bisa yang hadir. Yang hadir adalah kurang lebih 80%, di mana mereka sedang kampanye ya, sedang kampanye di dapilnya masing-masing. Nah, kita juga memberikan kesempatan kepada mereka dan mendorong mereka untuk maju dalam pemilu ini, dalam pemilihan legislatif, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kita pelaksanaannya disupport oleh pihak CSR, diantaranya adalah dari Kalbe Farma, dari Sari Ayu, Bali Gajah Mada ya. Karena tanpa perusahaan, tanpa CSR, tentunya kita sebagai organisasi masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada bantuan mereka. Dan juga diharapkan pada raker ini kita sebagai melaksanakan raker yang terbaik dan juga sebagai contoh role model bagi organisasi-organisasi wanita lainnya ya. Karena Kowani itu adalah organisasi wanita di Indonesia yang mempunyai hak tetap atau sebagai anggota permanen melalui CSW, konservatif status ekosok ya, yang setiap tahunnya kita harus hadir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di markas besar PBB nantinya pada bulan Maret ini. Dan juga kenapa kita melaksanakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena Kowani pada masa Ibu El Sutanto sebagai ketua umum Kowani mengusulkan harus adanya Kementerian Peranan Wanita, di mana pada waktu itu masih Kementerian Muda ya. Itu dimulai dari Ibu El Sutanto. Jadi Kowani adalah yang menginisiasi adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terkait kerjasama sekarang kita sedang menseleksi calon-calon siswa yang akan mendapatkan pendidikan di Rusia maupun di Italia, dan juga kita bekerjasama dengan pemerintah Iran untuk melaksanakan scholarship. Nah, jadi bukan hanya dari kita yang sekolah di Iran, tapi siswa Iran dapat sekolah di Indonesia melalui Kowani dengan kita melaksanakan kerjasama dengan beberapa universitas yang kita laksanakan pada hari ini. masih Ibu Menteri menuju ke ruang acara. Oke, Ibu, kami harap untuk sudah video Bu, sebentar Bu, maaf. Selamat pagi. Oke, kami beri kesempatan kepada juri foto untuk mengambil gambar. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimul sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu yang telah menyempurnakan segala nikmat dan karunia sehingga pada hari ini Rabu 24 Januari 2024 Kongres Wanita Indonesia dapat menyelenggarakan rapat kerja yang merupakan rapat terakhir di periode ini dengan tema Raker Perempuan Berdaya Kuali Berkarya Indonesia Maju. Ya Allah, ya Nafi' ya Nur, Tuhan Maha Pemberi Manfaat dan Pemberi Cahaya, kami memohon ridho, hidayah dan cahayamu. Semoga acara kami ini Engkau ridhoi, dapat terlaksana dengan baik. Kami Engkau beri kekuatan menyelesaikan periode ini dengan tetap meningkatkan kinerja, mengejawantahkan program-program yang berkualitas dalam mengangkat harkat martabat kaum perempuan dan generasi bangsa yang kami cintai. Ya Qawi ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, karuniakan kepada kami kekuatan untuk terus melakukan amal soleh, menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dalam aspek kehidupan yang dihadapi oleh bangsa. Satukanlah kami dalam kekuatan yang akan menjadikan bangsa ini negeri yang maju, yang Engkau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Muhaimin ya Salam, Tuhan yang Maha memelihara dan memberi keselamatan, kami memohon kehadirat-Mu agar senantiasa dapat mendapatkan pertolongan dan keselamatan dari segala mara bahaya, dari penyakit, dari bencana yang kami tidak kuasa. Sehatkanlah bangsa kami, berikanlah kami kekuatan lahir batin serta keselamatan, agar kami semua dapat mengisi sisa hidup kami dengan kebaikan, memberi manfaat bagi sesama. Tuntun kami untuk berkhidmat sepanjang hayat. Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Terimalah amal bakti kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Damayanti Puspayoga, SE MSI, beserta jajaran. Terima kasih Bu Bintang yang sudah memberikan fasilitas gedung yang sangat nyaman dan indah Ibu. Yang saya hormati Ketua Umum KOANI Ibu Dr. Insinyur Kiwa Rudianto Wiyogo MPD. Yang saya hormati para Dewan Pimpinan KOANI. Yang saya hormati tim ahli dan tim khusus KOANI.
para pengurus seluruh bidang Kowani, Rektor Universitas Syahid, Rektor Universitas Muhammadiyah, dan Rektor Universitas Presiden mungkin yang mewakili. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan budi syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara rapat kerja kelima Kowani tahun 2024. Ibu-ibu yang saya hormati, Kongres ke-25 Kowani tahun 2019 telah menetapkan program umum meliputi 12 bidang untuk masa periode 5 tahun, yaitu tahun 2019 sampai 2024. Hasil program umum tersebut dijabarkan menjadi program kerja tahunan, salah satu program kerja bidang organisasi dan keanggotaan Kowani, yang kemudian dilakukan rapat kerja kelima Kowani ini yang agendanya adalah evaluasi laporan program kerja tahun lalu dan rencana program kerja tahun ini adalah tahun 2024. Dasarnya yang pertama adalah anggaran dasar bab 5 pasal 15 ayat 1 AB tentang rapat kerja. Anggaran rumah tangga bab 6 pasal 18 ayat 1 tentang rapat kerja. Program umum hasil Kongres ke-25 Kowani tahun 2019, hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Kowani tanggal 20 Desember tahun 2023, 1 Kowani 1 tahun 2024 tanggal 15 Januari. Maksud dan tujuan. Maksud sebagai wahana musyawarah dan mufakat antara Dewan Pimpinan Kowani dengan para pengurus bidang Kowani untuk melaksanakan program kerjanya dengan saling asuh, asah, dan asih. Tujuannya, 1. Mengevaluasi hasil program kerja bidang-bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2023, yaitu bulan Januari sampai Desember 2023. Kemudian rencana program kerja tahun 2024 bidang-bidang kesekjenan dan bendara umum, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Cash program disampaikan secara tersendiri. Kemudian terciptanya kesesuaian waktu dan kolaborasi program kerja antar bidang, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam program kerjanya. Kemudian tersusunnya rancangan anggaran yang efisien. Peserta yang pertama adalah Dewan Pimpinan Kowani, tim ahli dan tim khusus Kowani, dan pengurus bidang Kowani. Hak bicara hanya disampaikan oleh para ketua bidang. Apabila pengurus bidang akan menyampaikan usulan, dapat disampaikan kepada ketua bidang masing-masing. Materi berupa rancangan jadwal acara, jadwal tata tertib, laporan program kerja tahun 2023, rencana program kerja tahun 2024, bidang kesekjenan dan bendara umum. Tempat dan waktu hari tanggal Rabu 24 Januari 2024, waktu jam 9 sampai 16, tempat kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, pakaian seragam resmi Kowani. Harapan, kami mengharap Dewan Pimpinan Kowani dan seluruh bidang diharapkan semua dapat hadir. Yang kedua, para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan tempat sebelum rapat kerja berakhir. Ibu-ibu peserta rapat kerja yang berbahagia, kesempurnaan adalah milik Allah. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan, saya selaku pribadi dan ketua panitia penyelenggara mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya ada hal yang tidak berkenan dari ibu-ibu semua. Kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terlaksananya rapat kerja kelima Kowani pada hari ini, yaitu pada KPPA, yaitu Bu Menteri, kemudian Ibu Giwo, Kalbir Parma, kemudian Bakmi GM, Sari Ayu, dan Ibu Tantri, Ketua Bidang HLN Kowani. Demikian laporan saya selaku Ketua Panitia Rapat Kerja 5 Kowani tahun 2024.
Semoga Allah selalu menyertai setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan rapat kerja 5 Kowani tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan selalu semangat. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Yang kita hormati dan yang kita banggakan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan rapat kerja kelima ini di gedung yang megah dan fasilitasnya. Saya melihat perbedaan ya, pada waktu raker keempat kita melaksanakan rapat kerja juga di sini. Kemudian pada saat ini kok beda. Yang utama adalah sound systemnya, kemudian panggungnya, kemudian LED-nya itu sangat luar biasa. Saya membayangkan sebelumnya, wah, karena saya belum sempat ke ruangan ini, saya membayangkan bagaimana nanti ya penayangan gambarnya, agak buram atau bagaimana. Ternyata sangat bagus sekali. Dan juga yang mendampingi Ibu Deputi, Ibu Leni, terima kasih yang selalu bersama dengan kita dalam melaksanakan program kerja. Dan juga di sini hadir, memang beda raker yang lalu dengan raker pada saat ini, bukan hanya di tahun politik, tetapi di tahun pendidikan juga, karena kami mengundang para pimpinan akademisi dari Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Makmun Murad MSI, dan juga Rektor Universitas Sahid, Ibu Dr. Randa Marlinda Irwanti SE MSI. Beliau pada waktu menjadi pengurus Dewan Pimpinan Kowani belum menjadi rektor. Nah, setelah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Kowani, alhamdulillah Kowani melahirkan satu rektor, yaitu Universitas Sahid, alhamdulillah. Dan juga hadir yang mewakili Rektor Presiden University, Ibu Venika Kristianto, dan juga bersama-sama dengan Universitas Sahid, Ketua Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual, Kasubdit Promosi Pemasaran Universitas Sahid. Jadi langsung gercep ini, begitu MOU langsung mencari siapa nih calon siswa S2 maupun S3 ya dari pengurus Kowani. Dan juga Dewan Pimpinan Kowani yang saya sayangi dan yang saya banggakan dan merupakan mitra dari pelaksanaan program kerja Kowani. Juga seluruh bidang anggota pengurus Kowani di sini sebenarnya yang berkantor di Imam Bonjol nomor 58, di mana Ibu Menteri juga pernah hadir ke kantor kami, itu sebenarnya jumlahnya 200 bersama dengan Dewan Pimpinan Kowani yang berkantor sehari-harinya. Tetapi pada pelaksanaan raker kelima ini ada kurang lebih 30% tidak dapat hadir, mungkin lebih, karena mereka itu melaksanakan kampanye, kemudian banyak yang caleg juga, dan kami juga tidak bisa memaksakan harus wajib hadir, karena justru Kowani mendorong para perempuan untuk lebih aktif dan banyak menempati posisi nanti sebagai anggota legislatif, baik itu di daerah maupun di pusat. Dan juga
para tim ahli. Di sini ada Ibu Indri, ada Ibu Atas, kemudian Ibu Giri, ada Ibu Nuning, ada Ibu Hermani. Beliau selalu memberikan masukan kepada kita semua. Baik, pertama tentunya tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semua dapat hadir pada acara agenda penting, yaitu rapat kerja Kowani, rapat kerja terakhir di periode masa bakti 2019-2024. Insya Allah semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, dan tujuan pun tercapai. Bangsa yang kami hormati dan Bapak Rektor, momentum kita ini laksanakan semaksimal mungkin pada hari ini sebaik-baiknya, karena memang Raker Kowani yang terakhir, dan saya menginginkan bahwa Raker ini menjadi suatu role model bagi raker-raker selanjutnya. Dan dimana juga dengan bangga pada saat ini Kowani telah mewadahi 103 organisasi wanita di tingkat pusat. Yang ke-103 itu adalah organisasi wanita Al-Khairat. Dan anggotanya lebih dari 97 juta anggota perempuan dari seluruh Indonesia. Dan juga Kowani memiliki nilai sejarah di mana lahirnya Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli karena merujuk kepada Kongres ke-10 Kowani pada tahun 1964 yang dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia pertama, Presiden Soekarno, di mana seluruh anggota Kowani hadir pada saat itu mengenakan kebaya. Dan mohon izin kepada Ibu Menteri, insya Allah kami akan melaksanakan mengundang seluruh anggota organisasi dan akan mengenang kembali pada tanggal 24 Juli kami akan mengadakan Hari Kebaya Nasional dihadiri oleh seluruh perempuan Indonesia dengan mengenakan kebaya pada tanggal 24 Juli. Dan juga Kowani sebagai pendiri dari AKWO, Asian Confederation Women Organization, di mana Ketua Umum bertugas sebagai Sekretari Jenderal dan juga menjadi anggota tetap PBB, diberikan Special Consultative Status pada UN ECOSOC, dan juga sebagai Ketua Umum, sebagai Wakil Vice President, Wakil Ketua Umum dari International Council of Women atau ICW yang didirikan pada abad ke-18 pada tahun 1888. Dan juga dalam melaksanakan program kerja gerak kepanjangan tangan gerakan perjuangan perempuan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota melalui BKOW maupun GOW sampai tingkat akar rumput. Kami kenapa melaksanakan dan juga dengan bangga dan besar hati melaksanakan raker, lagi pula tadi Ibu Menteri kalau rapat di sini saja, di lantai 10 juga bisa, alhamdulillah, syukur alhamdulillah Ibu Menteri memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya rapat kerja tapi rapat-rapat yang penting begitu. Semoga dapat dihadiri juga dan ditengok atau diintip oleh Ibu Menteri kita ya. Dan juga karena bukan hanya hubungan yang baik antara Ketua Umum Kowani
dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, tetapi Kowani mempunyai sejarah juga bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana lahirnya urusan peranan wanita pada tahun 1978 yang merupakan inisiasi dari Kowani, di mana Ibu Lasya Sutanto pada waktu itu sebagai Menteri Muda UPW yang merupakan Ketua Umum Kowani pada periode 1973 sampai 1978. Setelah beliau menjadi Ketua Umum Kowani, mengusulkan untuk lahirnya Menteri Peranan Wanita, dan pernah pada waktu zamannya Presiden Gus Dur bahwa akan dibubarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang bersuara dan yang berteriak pertama siapa? Kalau bukan Kowani. Makanya kami bangga Ibu Menteri bersama-sama dengan kita mempunyai satu tujuan yang sama untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan juga pada tanggal 22 Desember, di mana dikenal sebagai Hari Ibu, kongres pertama sendiri yang melahirkan Kowani yang dulu masih bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Dan kongres kedua menghasilkan amanah Ibu Bangsa. Perempuan Indonesia wajib menjadi ibu bangsa. Jadi kalau saya petikkan salam ibu bangsa, itu bukan asal memekik atau berteriak, tetapi itu merupakan amanah dari para founding mother pada tahun 1935. Kemudian juga pada tahun 1959 di mana dikukuhkannya Hari Ibu berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1959. Kongres yang lalu tahun ke-25 tahun 2019 menyatakan bahwa Kowani harus mampu secara terus-menerus mengolah sumber daya yang ada serta menjaga fondasi yang kuat untuk meningkatkan komitmen organisasi dalam memajukan dan memberdayakan serta memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Oleh karenanya itu, di tahun terakhir kepengurusan masa periode kami, dengan membuat dan mempersiapkan program kerja yang lebih terukur, realistis, dan tepat sasaran untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi tonggak sejarah kepengurusan periode 2019-2024 pada Kongres ke-26 bulan Desember yang akan datang. Di mana setelah akhir dari masa bakti kepengurusan periode ini, besar harapan saya sebagai Ketua Umum jika juga kita dapat meninggalkan suatu legacy yang menjadi manfaat bagi kepengurusan selanjutnya dan bagi bangsa dan negara, terutama perempuan Indonesia. Terlebih lagi dalam upaya menyiapkan kaderisasi untuk kepengurusan selanjutnya yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dan semangat perjuangan dari ibu-ibu bangsa sekalian yang masih memiliki banyak kesempatan untuk membesarkan Kowani. Ya, Kowani lagi yang nantinya akan memberikan kemanfaatan bagi organisasi anggota sebanyak 103 organisasi dan lebih, dan perempuan Indonesia, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari di tahun kepengurusan terakhir ini kita saling memperkuat soliditas, saling mensupport, saling mengisi, saling menyempurnakan dalam pola komunikasi yang saling asah-asih asuh, ajar dan amal, meningkatkan sinergitas internal maupun eksternal, serta menambah jaringan Kowani selama ini. Dan pada hari ini juga kenapa kita mengundang
organisasi, akademisi, karena dengan semangat ibu bangsa kita harus terus menambah ilmu kita melalui pendidikan informal maupun formal, dan juga di mana kita bukan hanya kerjasama dengan universitas di dalam negeri, tetapi juga dengan internasional, dengan program scholarship yang sudah kita kerjasamakan dengan Italia dan Rusia. Dan juga dengan bangga bahwa saya sampaikan Kowani telah membuktikan untuk terus mengupgrade diri berdasarkan perkembangan dan dinamika tuntutan zaman yang diharapkan dapat menjadi contoh role model bagi organisasi anggota lainnya dalam menjalankan program kerjanya. Dan juga dalam kepengurusan selama 4 tahun ini dalam melaksanakan program kerja dari 12 bidang, senantiasa juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dan juga dengan CSR seperti pada hari ini kami bekerja sama dengan KB, dengan Bank MGM, kemudian dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang mendukung kegiatan kami ini. Dan juga kami sampaikan kepada Ibu Menteri dan teman-teman pengurus Kowani bahwa kita selalu semangat dengan melaksanakan program kerja unggulan Kowani, antara lain adalah Gerakan Ibu Bangsa Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf, Gerakan Ibu Bangsa Anti Tembakau atau Zat Adiktif, Gerakan Ibu Bangsa untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gerakan Ibu Bangsa Pemberdayaan UMKM Perempuan, Gerakan Ibu Bangsa Menolak LGBT di Indonesia, Gerakan Ibu Bangsa Mendorong Kepemimpinan Perempuan, Gerakan Ibu Bangsa mendorong RUU PPRT dan implementasi Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang PKDRT. Di sisi lain, Kowani juga sebagai inisiator dalam mengusulkan pahlawan nasional, yaitu Laksamana Malahayati, Rohana Kudus, Dr. Rudini sebagai pahlawan nasional. Yang kami telah raih dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai organisasi perempuan dengan kegiatan terbanyak dalam penanganan pandemi COVID-19, dan juga penganugerahan dari pemerintah melalui Kepala BKKBN yang telah berhasil dalam program penurunan percepatan stunting, dan juga memberikan dukungan layanan gizi spesifik sebagai pengarah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia pada tahun 2023. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang telah memberikan motivasi kepada Ketua Umum Kowani dengan memberikan penghargaan dalam 95 perempuan tangguh dan inspiratif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan juga Kowani terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional, antara lain dipercaya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga, dan menjadi chair Women pada G20 tahun 2022, dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menggelar seminar di markas besar PBB New York setiap tahunnya dalam kegiatan side event maupun kegiatan seminar lainnya. Dan juga pada tahun ini insya Allah bekerja sama dengan dalam kegiatan eksibisi pada bulan Maret nantinya. Dan juga Kowani diundang dalam acara International Congress of Influential Women di Iran, dan hadir juga Ibu Negara
Iran First Lady ke kantor Kawani pada akhir tahun 2023, begitu juga Vice President dari Iran kemarin melakukan kunjungan kehormatan langsung di kantor Kawani, dan juga melaksanakan Aqua Forum dan Expo dengan partisipan lebih dari 1.300 orang, anggota dari negara-negara ASEAN, anggota dari W20, Rusia dan Italia, dan juga organisasi perempuan yang dihadiri 1.300 orang secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Ibu Bintang Puspayoga, dan juga hadir dalam pertemuan G20 di tingkat menteri di Gujarat, India pada bulan Agustus yang lalu, dan juga telah melakukan MOU bersama dengan Rusia dan Italia, dan juga melakukan MOU dengan Global Peace Women di Manila pada bulan November 2023, dan juga berpartisipasi dan memberikan masukan pada pertemuan internasional dunia dalam Global Peace Convention pada tanggal 11 sampai 14 Desember yang lalu, di mana juga Kawani menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara sahabat, dengan Kedutaan Besar Iran, Arab Saudi, Italia, Uni Eropa, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Amerika. Tentunya apa yang telah kita capai di dalam kepengurusan ini merupakan apresiasi bagi usaha kita semua dalam menjalankan program sebaik mungkin, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, hubungan luar negeri, yang mau tidak mau kita juga harus bertindak adaptif, adoptif, dan kreatif dalam mengikuti perubahan terutama di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dan sebelumnya kita tahu bahwa 14 Februari nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak. Kawani dan kita semua harus mensupport organisasi perempuan atau kader-kadernya yang berprestasi untuk dapat berpartisipasi dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Dan tentunya kita sebagai ibu bangsa juga harus turut menjaga stabilitas politik untuk tetap dalam suasana aman, nyaman, damai, dan kondusif. Dan pada kesempatan yang baik ini, di depan teman-teman semua dari Kawani, tim ahli, dan semua kita semua, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, yang senantiasa memiliki satu chemistry yang kuat dengan Kawani, dan kita harus selalu sejalan, saling support, saling dukung, saling memberikan motivasi dan inspirasi dalam menjalankan program kerja bersama untuk kepentingan perempuan dan anak di segala bidang, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang dan seterusnya, insya Allah, dalam penanganan kasus kekerasan, di mana kita juga sudah memiliki landasan yang baik dan yang kokoh, kuat untuk menjadikan suatu bangunan. Tentunya bangunan ini harus lebih tinggi lagi untuk kemajuan bersama. Dan pada akhirnya sesungguhnya kekuatan nyata Kawani adalah bukan sekedar pada jumlah organisasi anggota, tetapi pada kinerja. Kepengurusan Kawani sangat ditentukan oleh sinergitas dari keseluruhan kinerja kita semua, termasuk keterpuasan pelanggan yang yaitu adalah perempuan Indonesia secara keseluruhan dimanapun berada. Dimana kita untuk menjalankan organisasi dengan baik, perempuan harus menjadi ibu bangsa yang cerdas dan berkarakter. Berikan apa yang kita miliki kepada bangsa dan negara ini untuk meningkatkan kemampuan perlindungan seluruh perempuan Indonesia, dan juga mengutip Kofi Annan bahwa tidak ada alat pembangunan yang lebih efektif daripada pemberdayaan perempuan.
Demikian kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk kepada kita dan kemudahan kepada kita dalam dharma baktikan kita sebagai ibu bangsa kepada perempuan, anak, generasi penerus bangsa dan negara Indonesia dan dunia internasional. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami akan memberikan hadiah sebuah pantun. Silaturahmi palinglah enak sambil makan-makan. Cakep. Membeli makanan khas dari daerahnya. Cakep. Kepada Ibu Bintang Puspa Yoga yang kami banggakan. Cakep. Terima kasih dari Kowani untuk segala dukungan dan kerjasamanya. Cakep. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Dimasak dengan bumbu berbagai rasa. Cakep. Semangat ibu bangsa harus terus ditularkan. Cakep. Kepada seluruh generasi penerus hingga sepanjang masa. Cakep. Ada satu lagi. Hiduplah dengan baik tanpa menyalahi norma dan agama. Cakep. Supaya hidup di dunia tidak menjadi sia-sia. Cakep. Lancar dan sukses untuk Raker Kowani kelima. Cakep. Semoga membawa kebermanfaatan untuk perempuan dan anak Indonesia. Cakep. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga kepada panitia yang diketuai oleh Ibu Eri Sumanjuntah dan Ibu Neni dan seluruh panitia dengan persiapannya. Akhirnya dapat berjalan dengan lancar pembukaan acara ini, insya Allah sampai selesai acaranya. Dan kami mohon kepada teman-teman semua jangan meninggalkan raker ini sebelum selesai ya, karena ini ingat, ini raker yang terakhir dalam 5 tahun ya. Tunjukkanlah dedikasi kita dan komitmen kita dan janji kita pada waktu mau menjadi awal kepengurusan Kowani. Siap. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Salam kebajikan. Selalu selamat. Selalu semangat. Selamat pagi. Salam ibu bangsa. Merdeka melaksanakan dharma. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tadi para peserta sudah terkesima semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Kowani. Tadi sudah diakhiri dengan 3 pantun. Nah sekarang saya ingin juga diawali dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air berkilau seperti berlian. Cantik. Sesuai Izinkan saya ucapkan salam. Cakep. Untuk para hadirin sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan dharma. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ketua Umum Kowani Ibu Kiwo Rubianto, Dewan Pimpinan dan Pengurus yang saya hormati. Di sini saya didampingi oleh Deputi Kesetaraan Gender Ibu Leni, dan tadi juga kalau Kowani sudah sering Pak kami ucapkan selamat datang. Nah hari ini hadir Bapak Ibu Rektor, saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Selamat datang di kantor kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya kehadiran Bapak Ibu para akademisi hari ini yang akan melaksanakan MOU dengan Kowani, dan kami harapkan juga nanti bisa dibangun sinergi kolaborasi dengan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rapat kerja tahunan KOANI kelima tahun 2024. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KOANI sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Kiwo, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan KOANI. Dan sinergi, kolaborasi, kerjasama yang sudah kita pupuk selama ini, nah kita harapkan tentunya kita bisa bina di hari-hari yang akan datang. Dan pada kesempatan ini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, ya, berbagai program yang dilakukan, program konkret yang dilakukan tidak hanya di tingkat nasional, demikian juga internasional. Kami sampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya. Bagaimanapun kalau kita melihat program-program yang dilaksanakan oleh KOANI tidak jauh dari isu perempuan dan anak. Kemudian juga dari prestasi yang sudah disampaikan, yang sudah diraih oleh KOANI, kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya. Ya, salah satunya adalah 95 perempuan tangguh dan inspiratif. Nah, di sini bukannya kita memberikan kepada Ketua Umum KOANI, Ibu Kiwo, karena dekat dengan menterinya. Saya tidak ikut-ikutan siapa yang akan terpilih menjadi 95 perempuan tangguh dan inspiratif ini. Ini betul-betul ada tim, kemudian juga masukan dari masyarakat dan melalui proses yang panjang. Tapi secara pribadi 95 dari perempuan-perempuan tangguh yang menjadi inspirasi perempuan di Indonesia, bagi saya tidak salah Ibu Kiwo menjadi salah satu bagian dari 95 perempuan inspiratif tersebut. Ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, gerak KOANI mengingatkan pada kita semua bahwa Indonesia dibangun dari perjuangan kolektif para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan secara setara, baik oleh pejuang laki-laki maupun perempuan. Tentu bagaimana perjuangan perempuan di tahun 1928 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kiwo. Karena itu mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil menjadi salah satu visi pemerintah Indonesia. Nah, sejalan dengan hal tersebut, ibu-ibu yang saya banggakan, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan. Perempuan sebagai kelompok yang mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa kita. Berbagai sumber telah membuktikan bahwa partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Namun, ibu-ibu yang kami hormati, di samping kita melihat potensi perempuan yang luar biasa ini, masih terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Nah, hal ini kita bisa lihat dari indeks dan data, apakah itu indeks pembangunan manusia, apakah itu indeks pembangunan gender, maupun indeks pemberdayaan gender. Nah, selain kita melihat dari indeks-indeks tersebut, tadi sudah disampaikan, tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada jajaran KOANI yang berkomitmen ikut mengawal
berkaitan dengan isu kekerasan. Karena bagaimanapun juga dari survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021, demikian juga survei pengalaman hidup anak dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021. Nah, kalau kita melihat dari hasil survei, memang hasil survei 2021 secara prevalensi kekerasan itu menurun dari survei tahun sebelumnya, di mana survei pengalaman hidup perempuan nasional itu dilakukan 2016 terakhir, demikian juga anak-anak dilakukan yang terakhir 2018. 2021 ini secara prevalensi itu menurun. Namun ibu-ibu yang patut menjadi keprihatinan kita bersama, kalau kita bicara masalah isu kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terlaporkan. Nah, makanya menjadi penting perhatian kita bersama, dan kita sudah punya undang-undang lex spesialis ya yang mengawal berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual ini, Undang-Undang 12 2022 yang tadi sudah ditekankan oleh Ibu Ketua Umum jajaran Kowani, ini akan mengawal dari aturan turunannya. Nah, aturan pelaksanaan atau aturan turunan daripada Undang-Undang 12 2022 ini itu ada 3 PP dan 4 Perpres. Alhamdulillahnya tahun ini semua bisa kita selesaikan. Tentu kita harapkan, dan Kowani yang memiliki 103 federasi anggota, demikian juga ada di 38 provinsi tadi disampaikan, dan ada di 514 GOW di seluruh kabupaten kota. Nah, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadi mitra kami kementerian ini. Kita tidak mau proses yang panjang, perjuangan yang panjang, Undang-Undang 12 2022 ini tidak menjadi dokumen semata. Bagaimana perjuangan yang panjang ini, apalagi aturan pelaksanaannya sudah selesai, bagaimana bisa implementatif di lapangan. Makanya kami mohon dukungan ibu-ibu jajaran Kowani, juga bagi teman-teman yang ada di provinsi, BKOW, demikian juga GEW yang ada di kabupaten kota di Siangkir Nusantara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejak November 2023 tadi juga sudah ditegaskan oleh Bu Kiwo, kita telah memasuki tahun politik. Dan sebentar lagi kita akan menyambut Pesta Demokrasi Indonesia Pemilu 2024. Pemilu merupakan tonggak penting dalam kehidupan berdemokrasi dan berpartisipasi aktif. Nah, kita harapkan perempuan tadi juga sudah disampaikan menjadi kunci keberhasilan proses ini. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pemilu, mengingat keterlibatan perempuan di sini adalah tentang memastikan bahwa keberagaman dan perspektif yang beragam tercermin dalam keputusan politik. Apresiasi yang setulus-tulusnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kiwo, bagaimana Kowani mendorong keterlibatan perempuan di politik. PR kita masih panjang dan dalam. Kuota 30% itu sudah lama kita gaungkan. Sampai 2019 pemilu terakhir itu masih mencapai baru di 21%. Ya, masih jauh dari ketertinggalan. Mudah-mudahan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Kowani dan kami juga di kementerian ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong keterwakilan perempuan. Nah, mari kita sinergi kolaborasi kita lakukan
dan Kowani yang menjadi kekuatan kami untuk kuota 30%. Mudah-mudahan di tahun 2024 itu keterwakilan perempuan di parlemen dapat kita wujudkan dengan baik. Tentunya tidak hanya keterwakilan di parlemen, bagaimana kita mendorong pemimpin-pemimpin perempuan baik itu di provinsi, baik itu di kabupaten kota, sampai di akar rumput menjadi kepala desa. Ini adalah PR yang harus kita selesaikan. Tapi saya yakin tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa, asalkan ada kemauan, sinergi, kolaborasi, komitmen yang kita bangun bersama. Mari bersama kita terus mendorong narasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dan bersama berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses penuh terhadap informasi politik serta mendukung langkah-langkah yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua tingkatan politik, mulai dari pemilihan lokal hingga di tingkat nasional. Sebagai organisasi yang telah lama bergelut untuk memperjuangkan hak dan perlindungan perempuan dan ketokohan dari para figur pejuang perempuan dan pimpinan organisasi yang menjadi anggota, tentu kita semua yakin bahwa Kowani akan melahirkan banyak inisiatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya perempuan, dengan arif dan bijaksana. Saya ucapkan selamat ya atas program-program yang sudah dilaksanakan selama ini. Demikian juga harapan saya selamat bekerja untuk menggodok program di tahun 2024 ini. Tadi sudah ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum, ini adalah tahun terakhir periode kepengurusan Kowani 2019-2024. Mudah-mudahan di penghujung program 2024 ini apa yang sudah menjadi mandat daripada Kongres betul-betul bisa diselesaikan dengan baik oleh para pengurus Kowani periode 2019-2024. Saya yakin akan bisa diselesaikan dengan baik. Tadi sudah dipesankan oleh Ibu Ketua Umum, saya harapkan juga para ibu-ibu bisa fokus untuk pembahasan program, tentunya program yang implementatif untuk menyelesaikan mandat daripada Kongres terdahulu. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon sekali lagi sinergi kolaborasi. Mari kita bergandengan tangan, menyatukan langkah untuk mewujudkan perempuan-perempuan berdaya seperti apa yang menjadi tema daripada rapat kerja tahunan tahun 2024 ini. Hati bahagia, senyum mereka. Cakep. Karena akan bertemu si dia. Cakep. Bersama-sama kita melangkah untuk kemajuan perempuan Indonesia. Cakep. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja tahunan Kowani ke-5 tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan tuntunan setiap langkah kita, sehingga kita bisa memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Khususnya bagi para perempuan Indonesia. Amin. Buah durian, buah manis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Ibu. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan bersama-sama
Iya, Ibu Kiwo sudah. Iya, masih kita saksikan ada beberapa ungkapan tanda cinta kasih sudah diterima Republik Indonesia Ibu Bintang Puspayoga, dan selanjutnya dari Ibu Rektor Ibu Madrinda kepada Ketua Umum KOAN. Ya. Sudah kita saksikan bersama-sama penyerahan. Ya, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah kita saksikan bersama-sama penandatanganan MOU yang diabadikan ya, kami mohon untuk setelah diabadikan tetap berada di depan karena akan ada penyerah Sahid Jakarta. Ya, selanjutnya bersiap-siap akan ada penyerahan secara simbolis produk-produk dari Kalbe Pharma. Dan juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sudah. Oke. Penyerahan secara simbolis produk dari Kalbe Pharma. Silakan Bapak Kevin Christopher Manuel. Ya, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya ya, kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis ini kerjasama dengan Kalbe Pharma. Ya, akan penyerahan secara simbolis. Oke, boleh diangkat barangkali diperlihatkan untuk diabadikan. Oke, mejanya udah bisa out sebentar. Dulu foto sebentar, mejanya out dulu. Oke, biar jelas. Iya, boleh tepuk tangan dong. Ini penyerahan dari Kalbe Pharma yang diwakili oleh Bapak Kevin. Ada yang KB. Oke, baik. Selanjutnya, ya, selanjutnya akan ada ya, boleh diambil produknya. Ya, terima kasih Pak Kevin. Selanjutnya Ketua Umum KOAN akan menyerahkan plakat. Ya, sebagai ungkapan tanda terima kasih sudah diterima oleh perwakilan dari Kalbe.